Waalaikumsalam warahmatullahi Korsa, wabarakatuh. Korsa, Semakin keren. Korsa Karawang. Keren pisan. Itu yel-yel kita ya. Yang nasional ada 2. Jadi jangan lupa lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh. Kedengeran nggak di sini? Kedengeran? Tentu yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ibu Dewi selaku Dewan Pertimbangan ya. Jadi nanti direvisi teman-teman mesti tahu ya. Periode sekarang itu Ibu Dewi ini duduk di Dewan Pertimbangan ya, anggota Dewan Pertimbangan. Ketuanya itu yaitu sang raja kita, Ketua Roma Irama. Anggota ada Bu Dewi, Bang Haji Fikri dan Pak Alam Syah ya. Jadi bukan pembina lagi ya. Pembina itu ada lagi nanti pembina dan penasihat dan lagi orang-orang. Kemudian yang saya hormati, sama-sama kita hormati, Ketua Umum kita terpilih 2021-2026 Bapak Haji Kuswanto. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian yang saya hormati juga kolega saya di DPP, kebetulan Bang Amir selaku Kabid Sosial di DPP. Dan yang saya banggakan, Ketua DPC Korsa Karawang, Bapak Wawan. Tepuk tangan dong. Saya mau pakai panjangnya, lupa tadi panjangnya apa itu. Wawan Suryanto ya? Wawan Kurniawan. Oh, siswa. Beserta staf ya, para pengurus ya, saya banggakan. Dan juga yang saya hormati Ketua Papita Mami Kabupaten Karawang, Al Ustaz Hamid Awalil Bang. Oh, Abdul Hamid lagi. Dan juga teman-teman ya yang saya mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ya, rasa kecintaan saya, rasa mahabbah saya kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Karena kalau tanpa nikmat tersebut, mungkin nggak tuh kita ada di sini? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Ada nikmat iman, tetapi kaki kita bengkak, nah, ya. Kagak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira sampai nggak sini? Kagak sampai. Terus iman apa? Sehat dunia juga ada. Panjang umur ada, tapi kagak ada imannya. Kira-kira sampai apa kagak? Kagak sampai juga, Ustaz ya. Jadi memang masih ada kombinasi. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita sarankan kepada baginda besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan salam kepada kita selaku umatnya. Teman-teman sekalian, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya selaku waktu Kepogaga yang insya Allah nanti membawakan materi tentang keporsaan. Namun sebagai awal saya akan sampaikan, jadi memang saya merespon ada beberapa ya, sebenarnya sih nggak banyak ya, ada satu postingan di Facebook, mungkin teman-teman sudah melihat ya, tentang bagaimana isu yang memang kurang bertanggung jawab mengenai biaya KTA ya. Nah, ingin saya sampaikan mungkin sekilas bahwa biaya KTA itu jumlahnya 100.000, tapi tidak seperti yang dituliskan di akun itu sangat-sangat memfitnah kami. Teman-teman perlu ketahui bahwa 100.000 itu ada manfaatnya. Pertama yang 20.000 itu
biaya pembuatan KTA itu sendiri, itu fisiknya itu. Kemudian ada itu di situ ada 10.000. 10.000 itu teman-teman itu asuransi buat kita semua. Dari tadi. Asuransi ketika kita kecelakaan yang menyebabkan kematian dan juga catat tetap. Jadi teman-teman sekalian, ini kita tidak mengharapkan ya, ketika sedang di mana-mana, mungkin habis nonton konser ya, naik motor, bannya kurang bulat gitu ya. Jadi jatuh, mungkin ketabrak mungkin ya. Itu kan kecelakaan. Kemudian mungkin ada catat tetap atau bahkan meninggal dunia. Itu teman-teman berhak atas asuransi perlindungan sebesar 10 sampai 15 juta. Semakin keren nggak tuh? Kira-kira? Ya, tepuk tangan dong kalau semakin keren. Hanya 10.000 loh teman-teman, setahun. Kira-kira mahal apa murah? Murah. Ya murah. Kenapa bisa murah? Karena kita gotong royong. Ya, seluruh Polsa, seluruh Indonesia satu polis, sehingga jatuhnya murah. Kalau ada agen asuransi di sini mungkin tahu bagaimana teori asuransi. Nah, kalau sendirian nggak dapat teman-teman, 10.000 ya. Nah, jadi yang namanya kematian, kecelakaan itu takdir. Cuman bedanya kalau kita punya asuransi, jadi takdirnya lebih enak lah gitu ya, kurang lebih begitu. Jadi ketika kita tumbuh usia, semua orang tumbuh usia ya, dengan kecelakaan tadi, itu ahli waris akan mendapatkan santunan dari DPP Polsa, ya, itu sebesar 10 sampai 15 juta. Itu 10.000. Kemudian ada lagi 10.000 lagi, itu santunan kematian. Tapi kematiannya itu tidak disebabkan oleh kecelakaan. Kalau bahasa asuransi itu lupa napas gitu ya teman-teman ya. Bangun tidur lupa napas, ya udah akhirnya meninggal gitu. Itu artinya yang alami. Ya. Pokoknya alami ya, mau sakit mau. Itu ada asuransi dari DPP. Itu memang jumlahnya masih kita diskusikan ya. Namun insya Allah aman di angka sekitar 2 juta sampai 5 juta. Ini insya Allah nanti ya, artinya dari 2 juta. Artinya kan dua asuransi ini membackup kita. Ya, itu 1 tahun 10.000 loh teman-teman. Ya. Jadi ada KTA ini upgrade ya, ada upgrade ya, bukan downgrade. Artinya ada peningkatan dibanding KTA yang terdahulu. Kemudian teman-teman ada lagi angka 15.000. 15.000 itu uang kas itu nanti akan kita langsung setorkan ke pertama DPC yang bersangkutan. Misalkan Karawang punya anggota berapa? 1.000 gitu ya. Amin ya, 1.000 ya. Iya, 1.000 anggota nih. Ini tercatat, wah ini Kabupaten Karawang. Ya tinggal dikaliin aja. 15.000 dikali 1.000. Berapa itu kira-kira? 15 juta ya. 15 juta itu langsung nih. Ketika yang anggota itu sudah melunasi kata itu, bulan depan itu di print out itu langsung mendapatkan uang kas sebesar itu. Nah kemudian ada 15.000 lagi, itu akan langsung disetorkan ke DPW. Misalkan Jawa Barat. Jawa Barat berdasarkan catatan itu anggotanya itu yang mempunyai KTA dan lunas secara administratif, misalkan ada 10.000. Ya. Amin ya, 10.000. 10.000 tinggal dikalikan 15.000. Kurang lebih kan berapa? 150 juta ya. Gede juga ya Ustaz. Nah ya. Kemudian ada lagi 15.000. Nah, 15.000 ini diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Jadi DPP. Ya. Kemudian ada lagi yang 5.000 itu administrasi data. Itu biaya-biaya pokoknya untuk mengelola data dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, intinya uang 100.000 itu bukan untuk DPP ya. Bukan untuk DPP. Jadi memang kita mengakomodir supaya manfaatnya itu lebih besar dari yang kemarin-kemarin. 100.000 dibagi satu tahun itu berapa?
nggak nyampe 10.000 ya. Tetapi manfaatnya yang tadi saya sebutkan sangat maksimal sekali. Benar nggak? Ya, jadi teman-teman sekalian, ini tepuk tangan boleh? Jadi 100.000 itu sangat murah. Bahkan saya pribadi sih, saya memasukkan istri saya, memasukkan anak saya yang udah besar-besar untuk punya KTA. Karena memang ada manfaatnya di situ. Silakan teman-teman boleh. Tapi nanti ikut profit sharing. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi untuk mengcounter ya isu-isu yang memang tidak bertanggung jawab. Emang saya waktu itu beberapa kali di WA oleh sebagian teman-teman di daerah untuk merespon akun tersebut yang sudah memfitnah kita ya, di dunia maya. Tapi saya pikir karena itu kan akun ya, saya tidak kenal dengan orang itu, karena itu berupa akun, ya saya pikir nggak perlu direspon dengan berlebihan. Tetapi kalau teman-teman mau respon silakan saja. Tetapi kami selaku pengurus Dewan Pimpinan rasanya kurang layak lah untuk merespon hal-hal yang sekecil itu ya. Karena memang seharusnya yang merespon itu adalah atasan yang bersangkutan. Misalkan kalau dia anggota, dan itu pun kan namanya harus jelas. Misalkan yang bikin status itu misalkan nih anggota dari Karawang ya. Nah itu penegurannya itu harusnya ketua DPC Karawang. Atau kalau yang bikin status itu ketua Karawang, yang menegur itu ketua DPP dan seterusnya seperti itu. Jadi bukan DPP yang harus merespon langsung. Seperti itu teman-teman. Ini sekali lagi kami di DPP tidak sembarangan, kita mempertimbangkan manfaat yang memang harus didapat oleh teman-teman sekalian. Baik, itu sekilas tentang KTA. Kita lanjut ke materi keperusahaan. Nah, ini teman-teman sekalian. Oh ya, saya lupa tadi memberikan contoh ini kartu yang sudah jadi ya. Seperti ini. Kamera boleh di zoom. Boleh di zoom. Tidak ya. Ini bentar. Ini depan. Oh, ini belakang ya data kita. Ada barcode-nya juga. Jadi barcode ini teman-teman untuk mencegah pemalsuan. Jadi kalau dipalsuin itu nggak mungkin barcode-nya itu sama. Ya. Dan teman-teman, nah ini depannya seperti ini. Ya, tadi yang barcode itu saya bahas. Jadi barcode itu kalau di scan itu nanti data kita ada sih. Misalkan Pak Wawan Siswanto, ya udah Wawan Siswanto. Nah makanya kalau nanti dipalsukan itu namanya Pak Wawan semua gitu di barcode itu. Jadi nggak bisa dipalsukan. Dan ini bentuknya teman-teman beriji. Beriji ini semacam etol, bisa e-money ya. Jadi bisa buat belanja. Ini ada isinya. Ya tepuk tangan dong. Jadi keren ya, semakin keren. Bukan hanya sebagai KTA, tapi buat pembayaran. Dan juga tadi speknya sudah kami sebutkan, sangat luar biasa saya kira. Oke, menginjak pada berikutnya tentang keperusahaan. Teman-teman sekalian, kami sengaja membuat modul seperti ini. Ya, kenapa? Ini saya ide ketika pembicaraan kedua. Karena teman-teman sekalian, materi keperusahaan ini adalah materi yang sifatnya tetap. Karena berhubungan dengan sejarah, siap. Karena berhubungan dengan sejarah berdirinya, kemudian visi misi, logo dan lain sebagainya, dan sifatnya tetap gitu. Masih kedengaran suara saya ini? Masih. Oleh karena itu teman-teman, oleh karena itu teman-teman, kami berinisiatif membuat modul seperti ini agar kenapa? Agar setelah mendengarkan pemaparan di sini, teman-teman bisa baca di rumah. Ya. Pak Ketua mohon nanti diperbanyak, setiap anggota bisa diberikan. Ya, karena saya mau ya teman-teman Polsa ini hafal di luar kepala.
paling tidak visi misi ya kayak gitu-gitu kan mesti apa. Nanti kalau ngajak orang kan Porsa apa tuh Porsa itu, visi misinya apa kan mesti tahu. Ya. Jangan ditanya visi misi, waduh saya kurang tahu ya, yang nggak dapat juga anggota ya, kayak gitu. Oke, kita mulai dari sejarah lahirnya Porsa. Kita singkat saja ya karena mungkin waktu. Sayur asam gemuruh asam ya. Jadi kita singkat saja. Sejarah lahirnya Porsa, teman-teman sekalian, sebagai organisasi didirikan pada 4 April 2013. Ditandai pada saat itu deklarasi beberapa dan hampir semua elemen fan pada saat itu di rumahnya ibu kita TDB. Saya juga saksi sejarah pada saat itu. Jadi teman-teman sekalian, sebelum adanya Porsa dulu itu banyak yang namanya fan ya. Nama-nama fan itu ada anak buah Rhoma Irama, Abri, ada Sonata Fans Club, ada Sonata Fans Club Indonesia, ada Rhoma Irama, Permata, Romania, Sonata Mania, banyak sekali pada itu ya. Sehingga pada saat itu raja kita nih Rhoma Irama merasa bingung ya ketika kalau sedang konser itu mau nyapa yang mana gitu. Ya, iya, kurang lebih ya. Ya, nah sehingga pada saat itu raja kita mengusulkan kepada kita ya selaku tokoh, mengusulkan untuk gimana kalau fan ini bersatu. Sehingga singkat cerita lah ya, pada saat itu pada tanggal 4 April 2013 ini berkumpulan nih semua nama-nama fan tersebut di rumah TDB pada itu setuju ya untuk mendeklarasikan sebuah nama. Ya. Hanya saya pada itu belum ada nama ya Teh ya. Pada saat itu belum, pada saat deklarasi udah ada nama gitu. Nah, jadi pada saat itu sudah ada nama. Jadi ini yang kita kenal sekarang ini yaitu dengan nama Porsa. Oke, lembar kedua ini ada dokumentasi seputar kegiatan pada saat itu, deklarasi. Lanjut ke berikutnya, nah ini formatur ya. Jadi setelah itu ditunjuklah tokoh-tokoh tersebut di seluruh Indonesia ya oleh Rhoma Irama berdasarkan SK. Teman-teman bisa baca di situ SK Rhoma Irama nomor sekian-sekian lah ya. Ada nama-nama di sini, ada sekitar 16 orang di seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini memang hak prerogatif dari Bang Haji pada saat itu ya, Teh, untuk menunjuk siapapun yang dianggap memang berpengaruh di provinsi masing-masing. Nah, pada tanggal 16-17 waktu itu, tim formatur tersebut mengadakan pertemuan lah ya, musyawarah. Yang intinya di situ membahas ya, sebetulnya banyak membahas pada itu. Yang intinya menyusun draft anggaran dasar rumah tangga Porsa, membentuk panitia munas ya, kemudian membuat draft program kerja dan juga melaksanakan munas 1. Dan juga di situ juga kita menggodok soal-soal logo ya, ada juga di situ. Nah ini ke bab kedua, ini tentang lambang Porsa. Lambang Porsa sebagaimana ketahui teman-teman yang sudah terlihat di seragam kita ini ya, lambangnya seperti itu. Artinya pada intinya lambang itu sudah fix ya, karena pada saat itu melalui perdebatan yang cukup panjang ya, dan alot, karena memang dari 16 itu memang pikirannya macam-macam ya. Ada yang mau begini logonya, ada yang mau begitu. Nah, sehingga pada saat itu ya memang disetujuilah logo seperti yang sekarang ini ya. Pada intinya teman-teman, logo ini janganlah dikurangi dan juga ditambah ya, harus seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita nih sebagai fan berat sehingga logo itu di dalamnya kita namain nama kita atau nama DPC, ya itu nggak boleh ya. Kecuali di luar logo itu boleh. Kalau logo itu di dalam perisai itu sudah fix seperti itu.
Baik, lembar berikutnya nanti teman-teman bisa baca selengkapnya di rumah ya. Ini kita pemaparan secara singkat saja. Nah, ini menyangkut visi dan misi pulsa. Ini mesti apa teman-teman? Ya, visi terciptanya akhlak yang mulia ya, dan ukhuwah Islamiyah di antara apa? Di antara anggota kita, di antara fan Rhoma Irama dan Soneta. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud pengamalan lagu dan lirik dari karya Rhoma Irama dan Soneta sesuai ajaran agama dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini saya selalu menekankan soal ini ya. Jadi jangan juga hanya dihafal penting, perlu dihafal ya, sebagai syarat administratif kita. Tetapi yang lebih penting lagi pengamalan dari syair-syair tersebut, dari visi misi ini. Contohnya soal ukhuwah, ini saya lagi-lagi soal ukhuwah, lagi-lagi soal ukhuwah. Ya. Jadi kita yang namanya penggemar, apalagi sekarang sudah ada di dalam wadah yang resmi. Saya mohon lah ya, yang namanya ukhuwah di sini betul-betul dijaga. Jangan ini kalau lagi di grup WA ini, kalau saya pernah ngalamin juga dulu mengurusi DPC, makanya saya tahu ya pengalaman di DPC itu. Kadang-kadang kalau lagi di grup itu si A, Assalamualaikum gitu kan. Ya mungkin karena yang lain itu pada sibuk gitu ya, kan nggak selalu melontotin HP ya nggak? Ya nggak enggak? Ya. Jadi mungkin dia kagak kejawab tuh, kagak kejawab. Akhirnya dia baper, dia marah, dia keluar grup dia kan. Marah-marah ngomong sana kemari. Di situ kagak enak orang itu katanya. Nah, terus ada lagi orang lagi ngobrol gitu kan, saut-sautan, begitu dia masuk dia kagak disautin. Akhirnya dia marah lah, akhirnya dia keluar grup. Kira-kira di sini masih ada kan gitu? Ada. Masih ada kayak gitu? Ada. Oh yang benar. Nah, tapi kalau udah ikut forbidden, nah ini dia yang harus ngepek buat kita. Berubah, ya, berubah. Nah itu remeh-temeh lah ya kan. Kita harus berbaik sangka terus sama teman-teman kita. Ya mungkin dia lagi sibuk, ibu-ibu lagi masak, main HP ya. Jadi nggak kelihatan tuh, Assalamualaikum ya. Lagi masak. Ya pokoknya harus bikin 1000 alasan untuk membuat kita ini tenang. Intinya berpositif ya. Positif thinking kepada teman-teman semua. Lagi sibuk ini. Wah itu sepele banget lah ya. Jadi jangan hal begitu dibikin apa ya? Dibikin marah. Atas ukhuwah ini di mana? Ya. Jadi kalau ada teman-teman masih begitu, berarti kurang memenuhi syarat sebagai porsa. Dan juga saya mohon juga misalkan ya, kita lagi dengerin lagu Bang Haji, lagu-lagu yang kira-kira lagu yang bernuansa Islami lah. Misalkan lagu Sebujur Bangkai gitu. Ya Ustaz ya. Pasti tahu ya lagu Sebujur Bangkai itu nyeritain apa sih? Tahu ya? Serem itu. Bang Haji aja kalau lagi meresapi, nangis itu lagu itu. Ente nangis pakai ketawa tuh. Dengan lagu itu. Ini saya garis bawahi. Jadi kami minta ya, kita harus beda sebagai fan, sebagai ormas kita beda dengan fan-fan yang lain. Ya kalau yang lain kan memang ini kan kekaru-karuan ya. Pulang-pulang berbadan dua. Itu mah joget aja dah, kan kayak gitu. Nah ini mah kan syairnya beda. Sebujur bangkai, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Hafal banget tuh ya. Ya. Kita lagi dengar begitu tuh. Beri dia misalnya. Ya, kita lagi dengerin lagu itu. Ya kalau bisa jangan jauh gitu teman-teman ya. Meresapi lagu itu, terdiam. Saya ngebayangin tuh ketika ada Polsa Kerawang lagi dengan lagu itu terdiam. Itu bisa viral loh. Viral gak kira-kira? Wah viral. Jarang. Ini pengamalan lagu yang luar biasa. Masuk koran, masuk TV itu. Yakin saya. Makanya mulai dari sekarang kita berubah. Pilih-pilih saya yang kita joget jangan. Oh lagunya ini lagu serem. Jangan joget. Ya boleh aja jogetnya.
tapi tidak dilarang, tidak dilarang. Ah, lagu-lagu itu boleh dah. Sekali-kali happy boleh, ya enggak? Asal jangan berlebihan. Lagu Indonesia, lagu domba, lagu-lagu yang begitu. Nah ini lagu Sebujur Bangke masih, itu bocah ngapa itu masih joget aja itu. Ya. Jadi mesti ada perubahan di dalam kehidupan. Habis dengar lagu Keramat, yang tadinya bandel sama emaknya, ya. Pulang-pulang cium tangan. Iya kan? Itu emaknya bingung, kenapa lu tong cium tangan? Tumen-tumenan lu tong. Ini mah habis dengar lagu Keramat nih, lagu Bang Haji, Masya Allah, menyentuh banget. Ya. Saya emang terus terang, saya juga kalau lagi nyanyi itu nggak bisa goyang, saya diem aja dah. Sedih gitu, apalagi emak kita udah nggak ada ya. Sedih nggak tuh? Nah iya harus begitu. Jadi dengan begitu, itu pengamalan itu tadi masuk ke fisik. Sehingga apa teman-teman, kayak kita Romai Rama yang menciptakan lagu tersebut akan membawa kebaikan buat beliau dan kita semua. Amin. Oke, untuk visi. Nah, tadi visi, kemudian misi. Nah, ini selanjutnya bisa teman-teman baca juga. Mendukung Romai Rama, intinya mendukung. Mendukung Romai Rama di dalam nada dakwah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sikat saja ya. Teman-teman bisa baca selebihnya. Nah, ini kemudian dalam berikutnya, jati diri Porsa tadi sekilas sudah disinggung tentang 4B. Beriman, bertakwa, berakhlak, dan berloyalitas. Mungkin kalau beriman, bertakwa, berakhlak itu nanti biasa teman-teman umum itu bisa didapatkan di majlis-majlis taklim ya. Kalau yang sering ngaji di majlis taklim pasti akan mendapatkan itu umum, beriman apa, bertakwa, berakhlak. Nah, ini saya akan membahas tentang berloyalitas. Jadi teman-teman sekalian, berloyalitas itu tadi ketum sudah menyinggung sedikit. Jadi memang kita organisasi ini haruslah berloyalitas, taat kepada pimpinan. Makasih Bang Mir, tahu aja. Minum dulu boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman sekalian, kita berjenjang karena kita ormas ini berstruktur. Artinya anggota taat kepada pengurus dan ketua DPC. Nah nanti kalau udah ada ketua PAC, nah berarti mulai dari situ. Ya. Karena sementara belum ada ketua DPC, kita harus taat. Di grup sudah ada pemberitahuan, teman-teman, hari Minggu tanggal 20 Maret ya, kita akan mau mitren. Taat itu. Ya. Kalau kagak taat berarti nggak layak jadi anggota Nggak perlu nanya lagi kita ya, udah ada nih alurnya. Bagaimana katanya ini diproses ya. Nah, Pak Jaina di mana boys? Nah, udah tahu ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum tutup, ada pantun, ya. Boleh nggak pantun? Boleh. Beli sasa di Tanjung Duren. Kini Porsa semakin keren, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.